Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Salam sehat, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Dalam bacaan hari ini yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 anak laki-laki, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Ayahnya meminta anak yang sulung untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak sulung pun berkata, "Iya," tetapi ia tidak pergi. Kemudian ayah itu meminta hal yang sama kepada anak yang bungsu. Anak yang bungsu berkata, "Tidak." Tetapi kemudian ia menyesal dan akhirnya pergi juga bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama itu adalah menggambarkan kelompok para imam kepala dan pemuka rakyat. Mereka mengerti tentang kitab suci, tahu tentang pertobatan, dan mengerti banyak hal. Tetapi mereka itu tidak mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Berbeda dengan kelompok yang kedua, yang adalah para pemungut cukai, perempuan sundal, dan para pendosa lainnya. Kelompok kedua ini bagaikan si anak bungsu yang awalnya menolak perintah sang ayah,
namun akhirnya menyesal dan melaksanakannya. Dalam perumpamaan hari ini, kita semua diajak untuk belajar rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita cermati kisah kedua anak tersebut, memang idealnya diharapkan menjadi anak yang menjawab, "Ya Bapa, aku akan pergi bekerja di kebun anggur kita." Dan sungguh anak itu melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mendengarkan kisah bacaan hari ini, mari kita bersama-sama meneladan anak kedua yang dikatakan dalam Injil tadi. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Allah meminta kita semua dengan tanpa batas. Allah juga merancang jalan keselamatan bagi kita. Dan bukan Allah yang menghendaki kita menderita karena dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya, Allah menginginkan menyelamatkan kita semuanya. Mengikuti Yesus adalah mencari dan melaksanakan kehendak-Nya, seperti dalam sabdanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Sudahkah kita menjadi pelaksana sabdanya? Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabdamu yang mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Kami boleh menjadi pelaksana sabdamu dalam hidup yang jujur dan tulus setiap hari. Semoga Engkau selalu membimbing hidup kami, mengarahkan hati kami, budi dan pikiran kami hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Dan bantulah kami untuk terus-menerus hidup dalam pertobatan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.